Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Rahmawati dengan NIM 22060299 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Wordsearch Puzzle menggunakan model game-based learning untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa sekolah dasar kelas 3. Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih rendahnya keterampilan membaca pemahaman siswa sekolah dasar, terutama dalam menemukan ide pokok, menggali informasi penting, dan memahami isi bacaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam menemukan informasi penting dari teks, menuliskan kembali isi bacaan, serta menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang diberikan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan media Wordsearch Puzzle dalam bentuk LKPD maupun berbantuan Wordwall, dan lebih banyak mengukur minat baca atau hasil belajar, sehingga masih terbatas yang membahas terkait keterampilan membaca pemahaman siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media Wordsearch Puzzle berbasis digital menggunakan EducaPlay yang dipadukan dengan model game-based learning untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media Wordsearch Puzzle menggunakan model game-based learning pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media dilihat dari peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa. Dan yang keempat, kendala apa saja yang ditemui selama proses pengembangan media. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D yang diadaptasi dari Brock and Gall. Prosedur penelitian yang semula terdiri dari 10 tahapan disederhanakan menjadi 7 tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi ahli, uji terbatas, revisi produk, dan uji luas. Penelitian dilaksanakan di SDN 2 Negeri Tengah dan SD Al-Ma'ruf Kabupaten Purwakarta dengan subjek penelitian siswa kelas 3. Instrumen yang digunakan meliputi wawancara, angket, lembar validasi ahli, serta tes pretest dan post-test. Analisis data dilakukan menggunakan uji varied sample t-test untuk uji terbatas, independent sample t-test untuk uji luas, dan NGEN. Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai proses pengembangan media, penelitian diawali dengan analisis kebutuhan melalui wawancara dengan guru. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran masih didominasi dengan penggunaan LKPD yang bersifat tekstual, sehingga siswa kurang aktif dan keterampilan membaca pemahaman siswa masih rendah. Selanjutnya dilakukan tahap perencanaan dengan merancang media yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu media berbasis permainan dan visual. Setelah itu dilakukan pengembangan produk awal berupa media Wordsearch Puzzle digital berbasis EducaPlay yang memuat kosakata kunci dari materi teks prosedur. Media dilengkapi dengan grid huruf, interaktif, sistem skor, dan fitur nyawa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kelayakan media, produk yang telah dikembangkan divalidasi oleh ahli media, ahli materi, validator modul ajar, dan validator bahan ajar. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh persentase kelayakan sebesar 99,46% dengan kategori sangat layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media Wordsearch Puzzle yang dikembangkan telah memenuhi aspek media, materi, modul ajar, dan bahan ajar sehingga layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga mengenai efektivitas media, dilakukan pemberian pretest dan post-test pada uji terbatas dan uji luas. Pada uji terbatas, hasil varied sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,165 atau lebih besar dari 0,05. Artinya, belum terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test sehingga media belum menunjukkan efektivitas yang optimal pada tahap awal. Maka dari itu, perlu adanya revisi. Setelah dilakukan revisi, media diuji kembali melalui uji luas. Hasil independent sample t-test menunjukkan bahwa pada pretest kemampuan awal kedua kelas setara. Sedangkan pada post-test terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, hasil NGEN pada kelas eksperimen mencapai 68,65. Dengan demikian, media Wordsearch Puzzle menggunakan
model game-based learning dinyatakan efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Untuk menjawab rumusan masalah keempat mengenai kendala yang ditemui, dilakukan pemberian angket respon pada uji terbatas dan uji luas. Pada tahap uji terbatas ditemukan beberapa kendala. Yang pertama, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan permainan. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk bermain dirasa masih terbatas. Yang ketiga, sistem nyawa membuat siswa terlalu cepat kehilangan kesempatan bermain. Berdasarkan kendala tersebut, dilakukan revisi berupa penyederhanaan instruksi permainan, penambahan waktu bermain, dan penyesuaian sistem nyawa. Hasil angket pada uji luas menunjukkan peningkatan yang sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemukan pada tahap uji terbatas berhasil diminimalkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media Warsaw Puzzle menggunakan model game-based learning berhasil dikembangkan melalui 7 tahapan research and development. Media yang dikembangkan memperoleh presentasi validasi sebesar 99,46% dengan kategori sangat layak. Media juga terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa dengan nilai NGen kelas eksperimen sebesar 68,65%. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melaksanakan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta mengembangkan variasi fitur pada media pembelajaran agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.